warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali pada program Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Tentunya dengan saya, Yose Maulana, dan Alhamdulillah pada sore ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz fenomenal di Rokan Hulu, yaitu Ustadz Zulfadli Arsyad SPDI. Beliau merupakan alumni dari STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengarayan. Alhamdulillah beliau sudah hadir dengan kita pada sore menjelang malam ini. Namun sebelum itu mari kita sapa beliau sebelum kita lanjutkan acara tausiah di Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pahlan Ustaz. Alhamdulillah khair. Masya Allah, luar biasa. Saudara, sahabat Daun Kumpai dimanapun Anda berada. Tentunya kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zulfadli Arsyad SPDI. Namun Ustadz, sebelum kita memulai, apa kira-kira Ustadz sore ini yang mesti kita bahas nih Ustadz? Indikator takwa. Masya Allah, indikator takwa. Luar biasa. Saudara sahabat dakwah kumpai dimanapun Anda berada, maka dengan itu mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zulfadli Arsyad kepada Al-Ustadz. Tafadhol ilaikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat Daun Kumpai yang Allah rahmati. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Semua orang yang hadir di permukaan bumi ini statusnya adalah perantau. Kampung aslinya adalah akhirat. Oleh karena itu kalau orang merantau sangat sia-sia dalam hidupnya kalau dia tidak bawa bekal. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang yang takwa, ada indikator takwa dalam dirinya, disebut dengan orang muttaqin. Orang muttaqin adalah orang yang sukses hidupnya dari dunia sampai akhirat, mendapatkan ridha Allah, dan akhirnya Allah masukkan mereka ini ke dalam surganya atau ke dalam jannahnya. Oleh karena itu, sudahkah kita jadi orang muttaqin? Perlu kita bahas dalam pertemuan yang singkat ini. Sahabat kumpai yang berbahagia, ada 9 indikator untuk mendapatkan atau untuk meraih takwa itu sendiri. Andai kata yang 9 ini tidak ada, maka takwa sebuah mimpi atau khayalan. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib. Tentu pertama yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan kita, Tuhan kamu, dan Tuhan alam semesta ini. Dalam kata iman kepada Allah ini, ada 3 cakupan atau unsur yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah iqraru bilisan, diucapkan dengan lidah. Yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di hati. Dan yang ketiga adalah wal amalu bil arkan, dipraktekkan dalam aksi nyata. Kaum muslimin wal muslimat sahabat kumpai yang dirahmati Allah, beriman dengan yang gaib ini tidak mau dia di bibir saja atau di hati saja, harus lengkap 3. Pertama, ucapannya menandakan dia orang beriman. Yang kedua, hatinya. Yang ketiga, perbuatannya. Orang beriman pasti dalam hidupnya adalah realisasi indikator yang kedua, yakni mendirikan solat. Dalam Islam ada solat fardu, ada solat sunnah atau solat sunat. Solat fardu itu adalah wajib. Setiap orang muslim per kepala wajibnya. Kalau dia tidak solat, dia berdosa. Solat 5 waktu ini, subuh adalah kunci kebahagiaan dunia wal akhirah atau untuk mengampuni dosa siang dan malam. Makanya subuh 2 rakaat. Zuhur, asar, jumlahnya 8. 4 zuhur, 4 asar, 8 jumlahnya adalah anak kunci surga yang 8. Maghrib 3, Isya 4, 3 tambah 4 adalah 7. Ini adalah penutup atau globenya neraka Allah Subhanahu wa taala agar kita tak masuk neraka. Nah, salat fardu ini Rasul mencontohkan fardu subuh afdolnya adalah dilaksanakan atau didirikan di masjid, di musola atau di surau. Artinya harus berjamaah. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, isya. Apabila yang 5 ini mereka tak lakukan, maka perbedaan muslim dengan kafir adalah solat ini. Jadi buah dari iman itu adalah mendirikan solat 5 waktu dan solat sunatnya bisa dikerjakan di rumah. Apabila dia tidak solat, dia peruntuh agama. Rasul katakan, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan solat, yang mendirikan solat, berarti dia adalah penegak agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak solat, dia adalah peruntuh agama itu sendiri. Sahabat kumpai yang berbahagia, oleh karena itu, solat jangan kita sepelekan. Solat sangat penting sekali. Mari kita biasakan. Pertama, dipaksa diri ini untuk melaksanakan solat. Kalau sudah terpaksa dia, akhirnya sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, tingkatkan lagi. Dia akan jadi sebuah kerinduan. Dan yang terakhir adalah menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Orang yang sudah cinta kepada Allah, dia tetap menunggu datangnya waktu solat. Ada 3 wajah di akhirat. Pertama, wajah berseri-seri bagaikan matahari. Ini orang yang menunggu waktu sholat fardu sebelum azan. Dia sudah di masjid, dia sudah di musola, dia sudah di surau. Ada pula wajah seperti bulan. Ini orang ketika azan berlangsung, dia baru masuk masjid. Dan yang ketiga adalah orang seperti cahaya bintang. Artinya setelah azan dia baru masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sahabat kumpai yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, karena sholat ini sangat penting, sekali lagi jangan pernah kita mengabaikannya. Kemudian, kalau sholatnya mantap, dalam sholat ada takbir, yakni di luar sholat kita harus menghubungkan apapun aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Artinya adalah setelah sholat, sapalah kehidupan saudaramu di sebelah kanan ini.
apakah mereka susah atau bagaimana. Dan siapa juga nasib saudaramu ini sebelah kiri ini, bagaimana tangisannya. Dan siapa kesusahan mereka, dan siapa perasaan mereka, sehingga melahirkan indikator yang ketiga, mudah berinfak, membantu saudaranya, membantu rumah ibadah, membantu kebutuhan saudara kita ini gampang saja. Dia tidak pelit, dia tidak kikir, dia tidak medit. Andai kata orang yang sholatnya khusyuk tapi dia pelit, berarti sholatnya belum berbekas dalam dirinya. Kemudian apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini, berbentuk kitab suci Al-Quran, dia wajib beriman kepadanya. Indikator yang keempat. Al-Quran mengatakan, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar. Kita harus laksanakan sami'na wa ata'na terhadap aturan Quran ini. Jangan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Sahabat kumpai yang terhormat, kemudian indikator yang kelima adalah percaya atau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan sebelum kepada Nabi Muhammad, yakni ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil. Ini kita yakini. Kemudian yang keenam adalah yakin kita kepada hari akhirat, bahwa hari akhir itu pasti. Sekarang pikirkan, andai kata saya meninggal hari ini, apa yang saya bawa besok ke kampung asli saya, ke akhirat itu? Maka beriman sangatlah penting. Solat, berinfak, juga mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat kumpai yang terhormat. Oleh karena itu, yakin kita kepada hari akhir, yakni mudah kita membantu, menolong saudara kita, merupakan indikator yang ketujuh, baik ketika senang maupun ketika susah. Buya Hamka mengatakan, kalau kamu bisa menolong saudaramu ketika kamu senang, kamu belum termasuk kriteria orang beriman, apalagi orang bertakwa. Tetapi ketika masa sulitmu datang, kau di situ bisa membantu saudaramu. Itulah nilai keimananmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, uang di dompet tinggal 50.000. Datang anak yatim 2 orang. Bang, saya belum makan. Kasih saya makan. Uang 50.000 ini, sanggup nak kita memberikannya? Ketika tidak sanggup kita memberikannya, disitulah lentur dan luntur imannya. Tetapi kita kalau mampu memberikannya, di sanalah naiknya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik ketika senang maupun kita susah, kita harus membantu saudara kita, minimal menyenangkan perasaannya dengan sebuah senyum manis kita atau senyum simpul kita. Jangan muka kita masam, jangan muka kita manyun, tetapi berjumpa dengan saudara kita, tak bisa bantu dengan materi, bantu dia dengan moral, yakni senyum baik kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah kita menahan amarah ketika datang masalah-masalah yang tidak senang dalam kehidupan ini. Merupakan indikator yang ke-8. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengatakan, kalau orang kuat itu, orang yang hebat itu, orang yang jago itu adalah bukan orang yang menang di medan tempur, di medan gulat, tetapi bisa mengendalikan dirinya ketika amarahnya datang. Ini orang yang baga, orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang jago yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya, indikator yang ke-9 adalah mudah memaafkan kesalahan manusia. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada lautan yang tidak bergelombang, tidak ada tepi yang tidak berpasir. Manusia pasti punya salah, pasti punya khilaf. Sebesar apapun kesalahan manusia itu terhadap kita, mari sama-sama kita maafkan. Mudah kita memaafkannya, memberikan maaf mudah, meminta maaf mudah, dan Allah menilai kita orang-orang yang muttaqin. Lengkap 9 unsur ini, 9 indikator ini dalam tubuh kita, disebutlah kita dengan orang-orang yang muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa mampu melaksanakan indikator takwa yang jumlah 9 ini. Semoga kami mendapatkan predikat muttaqin di sisimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, atas tausiah yang disampaikan sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada.
begitu jelas dan tegas yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zulfaldi Asad ini, bahwa sesungguhnya ada 9 indikator yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, mungkin juga menyimpan rasa pertanyaan nih Ustadz dengan tausiah yang Ustadz sampaikan. Mungkin sahabat-sahabat dan saudara-saudara sahabat kumpai ini lagi mempersiapkan sebuah pertanyaan, tapi untuk terlebih dahulu Ustadz, ini Ana mau nanya. Yang pertama tadi Ustadz menyampaikan ada 9 indikator supaya mendapat ketakwaan itu. Dan di dalamnya Ustadz, itu ada yang pertama adalah percaya dengan yang gaib. Nah, karena di dalam Al-Quran yang Ustaz sampaikan tadi allazi na yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa nih Ustaz? Kenapa harus yakin dulu dengan yang gaib baru melaksanakan sholat? Perintahnya Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik, bahwa kenapa al-ghaibi duluan? Ya. Karena sang pencipta makhluk ini al-ghaib, yakni Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah gaib, maka kita harus meyakininya. Sesuatu yang kita yakini itu harus ada efek dari yang kita yakini. Contoh, orang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak taat kepada perintah keimanan itu sendiri. Artinya, az-zahir yudallu alal batni. Yang nyata itu adalah menunjukkan di batinnya seperti itu. Kalau dia sudah yakin kepada Allah, tentu apa saja perintah Allah, dia dengan ringan, dengan mudah melaksanakannya. Contohnya adalah seperti mendirikan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji bagi yang mampu, itu ringan saja. Tapi kalau keimanannya luntur dan lentur, muazin berkata, padahal hakikatnya azan ini yang dikumandangkan oleh muazin itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Gampang saja manusia berkata, terus sajalah. Ini imannya lentur dan luntur. Ini bukti dari dia yakin dengan gaib itu ada realisasinya dalam kehidupan dia berupa aksi nyata, aksiologinya ada begitu. Oke, syukuran Ustaz, terima kasih. Semoga pertanyaan yang pertama tadi memberikan kejelasan kepada kami dan juga bagi sahabat-sahabat dan kumpai yang saat ini lagi menonton ya Ustaz. Namun saya rasa belum puas nih Ustaz. Juga mewakili sahabat-sahabat dan kumpai, ada lagi pertanyaan ya Ustaz. Kan kita tidak berapa lama lagi ini masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yang akhir dari ayat surah Al-Baqarah ayat 183 itu mengatakan bahwa tatkun menjadi orang yang bertakwa. Nah, adakah indikator untuk menuju manusia yang bertakwa nanti ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan, Ustaz? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama, surah Al-Baqarah 183 itu yang endingnya adalah muttaqin, takwa. Pelabuhannya itu adalah amanu. Nah, di sana ada wajib allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, yang memerintahkan puasa itu sendiri. Kalau dia Allah landaskan kehidupannya, tauhid kepada Allah, berlandaskan kepada akidah Allah itu yang memerintahkannya, taat kepada itu, maka puasanya akan melahirkan puasa khawas, puasa yang betul-betul mendapat ridho dari Allah. Artinya apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, tetapi tidak ada yang mereka peroleh kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, amanu penting. Meyakini Allah itu penting, karena Allah dia berpuasa, maka lisannya terjaga, matanya terjaga, tidak mudah ngobrol orang, tidak mudah memfitnah, menghibah, menceritakan orang, tidak mudah dia. Andai kata ada serangan itu sama pribadinya, dia pasti katakan,
inni shaim, inni shaim, inni shaim. Saya berpuasa. Kenapa begitu? Karena yang maha ghaib ini mengawasinya. Oleh karena itu, dia mudah melaksanakan puasa yang dasarnya amanu tadi, melahirkan puasa khawas, dapat ridha Allah, maka ridha Allah Ta'ala itu melalui sampan safinatut taqwa, sampan takwa. Kalau dia sudah takwa dimilikinya, disebut orang muttaqin. Orang muttaqin itu adalah akan mendapat ridha Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sahabat dakwah Kumpai dimanapun Anda berada, tentunya dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, tentunya tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah semoga Allah panjangkan umur kita dan disampaikan nanti pada bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Tentunya, tapi Ustaz, masih ada lagi pertanyaan ya Ustaz? Masih boleh kan Ustaz? Boleh. Masih boleh. Ya, satu lagi Ustaz, pertanyaan dari yang Ustaz sampaikan tadi dan Ustaz jabarkan tadi, bahwa sesungguhnya indikator menuju ketakwaan itu Ustaz. Nah, apalagi nanti di bulan suci Ramadan tentunya kita ingin menjadi orang yang digolongkan kepada orang yang bertakwa kepada Allah selepas dari Ramadan nanti. Nah, dari indikasi yang 9 tadi Ustaz, ada satu. Kadang-kadang ini yang tidak bisa dan susah nih Ustaz. Kita selaku insannya dhaif, manusia yang memiliki kesalahan, bahwa sesungguhnya kita susah untuk menahan amarah Ustaz. Apalagi di bulan Ramadan, perut lapar, kemudian amarah mudah untuk keluarnya. Ini bagaimana cara kita untuk mengantisipasi supaya kita tidak menjadi orang yang pemarah minimal di dalam bulan suci Ramadan, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ketika datang sebuah hal yang tak menyenangkan, emosi kita timbul marah yang meluap. Ketika itu kita harus ingat. Pertama, ingat Allah dengan ucapannya astagfirullah. Kemudian belum juga lagi selesai marahnya, pergi ke keran atau ke kamar mandi atau ke sungai berwudu. Setelah berwudu belum juga bawa sholat. Habis sholat istighfar lagi, zikir lagi. Insya Allah dengan terapi ini amarah itu selesai dan kita adalah bisa mengendalikan diri ini dari amarah tadi. Dengan cara laksanakan urutan terapi-terapi rohani tadi. Kalau sebatas tidak dilaksanakan, ditangkap dengan pemikiran, dengan akal, sudah jelas akal ini bisa digoyang oleh setan. Susah untuk mengendalikannya. Jawabannya adalah iman juga kepada Allah, ucapkan istighfar, minta ampun, lalu berwudu, kemudian sholat, kemudian lakukan zikir-zikir yang maksurat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita mengendalikan amarah itu, mendapatkan predikat orang muttaqin. Sahabat dan Kumpai dimanapun Anda berada, sampailah kita pada penghujung acara kita ini. Tentunya masih pada program Don Kumpai dakwah tanpa batas. Tentunya alhamdulillah syukron Ustaz atas waktu yang sudah diberikan, dan semoga yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Zulfadli Arsyad menjadi amal dan menjadi indikator nantinya kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan Kumpai dimanapun Anda berada, jangan lupa setiap sore saksikan nanti program kami yaitu Don Kumpai dakwah tanpa batas, tentunya yang akan menemani Anda semua nanti sampai di bulan suci Ramadan, akan menemani Anda menjelang waktu berbuka puasa. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen juga, dan juga share bagi kita yang mau ikut berdakwah dan menjadi orang-orang yang mengembangkan dakwah dan mensyiarkan agama Allah. Maka kami ingatkan kembali, jangan sampai ketinggalan program kami yaitu Don Kumpai dakwah tanpa batas. Dan pada akhirnya nanti di bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Semoga kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Demikian kami mohon undur diri. Saya Yose Maulana selaku host bersama Al-Ustaz Zulfadli Arsyad SPDI. Mohon undur diri. Pada akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.